Yang ketiga, karena memang saya baru sempat bikin materinya tadi malam, jadi mohon maaf kalau misalnya nanti PowerPoint-nya tidak maksimal. Tapi seingat saya tidak maksimalnya saya cukup bagus lah. Ketiga hal inilah yang kemudian melahirkan fondasi bagi hikmah muta'aliyah yang diajarkan oleh Mullah Sadra. Sederhananya teman-teman, dia ini sebenarnya berupa perjalanan spiritual, berarti dekat dengan mistisisme, dibenarkan oleh firman Tuhan dengan ayat-ayat Quran, lalu dijelaskan secara filosofis biar orang mengerti. Ini kenapa tiga hal ini penting banget: filsafat Islam, mistisisme Islam, dan wahyu. Ini tiga fondasi bagi hikmah muta'aliyah. Teman-teman sekalian, saya dapat ke bagian terakhir. Biasanya yang terakhir ini sekalian dapat banyak atau sekalian tidak dapat sama sekali. Tapi senang bagi saya bisa bersilaturahmi dengan teman-teman yang sebagian besar saya sudah kenal. Dan juga rupanya ada kawan saya, sahabat saya, Amiril, beliau ini doktor, yang masih mau datang untuk ketemu silaturahmi, ngobrol-ngobrol tentang hikmah muta'aliyah. Makasih banyak sama Dr. Amiril. Bayangkan teman-teman, sampai Amiril Mukminin saja datang ikutin forum kita. Aplaus buat Dr. Amiril. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang tadi disampaikan oleh abang kita, Bang Dani, saya membahas tentang hikmah muta'aliyah, kearifan puncak, sebagai titik temu tradisi intelektual Islam. Jadi di sini teman-teman sekalian, hikmah muta'aliyah sebagai kearifan puncak. Sebenarnya ada beberapa terjemahan lain, tetapi menurut saya ini yang cukup populer dan agak gigit gitu loh istilahnya. Nah, sebagai titik temu mengandaikan teman-teman sekalian sudah ada pembahasan sebelumnya yang tadi Bang Dani sudah sampaikan, bahwa untungnya teman-teman sudah ikutin, sehingga mudah-mudahan gak gagap-gagap banget terkait pembahasan kita, karena saya tidak akan banyak mengulangi. Tetapi kalau memang terkait dengan tema tersebut saya akan sampaikan. Yang kedua, disclaimer saya tidak akan buat komparatif, tidak, tapi langsung melanjutkan saja apa warisan tradisi sebelumnya dan bagaimana jadinya di hikmah muta'aliyah. Yang ketiga, karena memang saya baru sempat bikin materinya tadi malam, jadi mohon maaf kalau misalnya nanti PowerPoint-nya tidak maksimal. Tapi seingat saya tidak maksimalnya saya cukup bagus lah. Yang pertama teman-teman sekalian, kita sudah pernah belajar filsafat peripatetik pasti. Peripatetik ini adalah Ibnu Sina, tokoh paling populernya, makanya ikonnya beliau yang kita pasang. Dan teman-teman kalau belajar langsung dari Bang Dani terkait peripatetik itu sudah langsung dari Ibnu Sina, kurang lebih segitu sebenarnya. Karena imamnya Ibnu Sina di sini ya beliau, Sinawi, beliau ini mazhabnya. Sesudah itu teman-teman juga sempat belajar mungkin iluminasi, isyraqi. Nah, ini sebenarnya iluminasi ada foto yang lain yang populer. Cuma saya menggunakan yang ini karena seingat saya kan umurnya beliau wafat itu kan belum tua. Sementara foto yang lebih populer itu kelihatan tua banget. Perlu diingat bahwa Suhrawardi itu wafat di umur 37 tahun. Itu saja masih lebih muda dari saya. Cuma sayang beliau tidak LK dengan saya, jadi saya kurang mengikuti perkembangan pemikiran Adinda saat itu. Jadi beliau lebih dulu soalnya. Nah, jadi saya pilih foto yang lebih muda. Nah, dua ini teman-teman sekalian tradisi yang dalam filsafat Islam fokusnya terutama filsafat itu ngapain sih? Tujuannya adalah mencari realitas hakiki. Dalam konteks Islam berarti dalam sudut pandang Islam. Barat ya Barat, Cina ya Cina, Hindu ya Hindu, dan yang lain-lain. Kita bicara dalam konteks apa sih realitas hakiki dalam filsafat Islam. Nanti di akhir tentu saya akan menjawab dari sudut pandang Mullah Sadra yang akan menjadi pembahasan hikmah muta'aliyah. Nah, selain filsafat teman-teman, sebagai titik temu, rupanya Mullah Sadra tidak hanya mengambil sudut pandang filsafat, enggak. Dia juga mengambil dari pandangan mistisisme Islam, tasawuf,
tokoh populernya di sini adalah Ibnu Arabi. Ada dua istilah yang digunakan dalam mistisisme, ada tasawuf, ada irfan. Dua-duanya sah-sah saja, cuma ada kecenderungan begini teman-teman. Kalau tasawuf itu biasanya dikaitkan dengan tasawuf yang amali, tasawuf yang praktis, sementara irfan itu identik dengan tasawuf yang falsafi. Mereka itu tidak banyak bicara torekot, mereka itu tidak fokus pada zikir-zikir, tetapi lebih pada perenungan-perenungan, lebih pada tafakkur. Dan tafakkur itu juga ada pahalanya kok, tenang aja teman-teman. Teman-teman bangun tengah malam nggak sholat, bengong, mungkin tidak ada pahala. Tapi kemudian lalu memikirkan keagungan Tuhan, alam, ciptaannya, dan yang lain-lain, itu ada pahala. Berapa saya tidak tahu, kurs terakhir berapa ya, nilainya jelas itu ada, setahu saya itu ada ya. Karena kenapa? Tafakkur juga itu bagian dari ibadah. Pendekatannya tasawuf falsafi lebih ke situ. Sehingga menarik menjelaskan karena dekat dengan kita, orang-orang yang belajar filsafat. Nah, apa sih fokusnya mereka teman-teman? Mistisisme Islam mempelajari dimensi spiritual di dalam Islam. Nah, rupanya selain dua ini ada satu lagi yang ditambahkan oleh beliau jadi rujukan utama, apa itu? Firman Tuhan atau wahyu. Di sini kalam Allah, ajaran langsung dari Tuhan buat manusia. Tiga hal inilah yang kemudian melahirkan fondasi bagi hikmah muta'aliyah yang diajarkan oleh Mullah Sadra. Sederhananya teman-teman, dia ini sebenarnya berupa perjalanan spiritual, berarti dekat dengan mistisisme, dibenarkan oleh firman Tuhan dengan ayat-ayat Quran, lalu dijelaskan secara filosofis biar orang mengerti. Ini kenapa tiga hal ini penting banget: filsafat Islam, mistisisme Islam, dan wahyu. Ini tiga fondasi bagi hikmah muta'aliyah. Nah, hikmah muta'aliyah ini mengandaikan kearifan puncak, teman-teman sekalian, karena memang di sini sebenarnya ada sekat-sekat. Masing-masing jalan sesuai dengan alurnya sendiri-sendiri. Yang satu belum tentu cocok dengan yang lain. Dan alhamdulillah kemarin Bang Dani sudah menjelaskan hubungan antara teologi dan filsafatnya, sehingga saya tidak perlu lagi masuk di ranah itu. Di sini teologi saya pikir sudah terwakili baik di filsafat, peripatetik maupun iluminasi. Saya anggap itu sudah selesai. Karena teologi juga, kalaupun mau dikaitkan dengan irfan, itu juga ada. Karena pembahasannya banyak dimulai dengan ketuhanan juga di dalamnya. Apalagi wahyu, sehingga saya tidak spesifik menulis itu lagi. Lalu pertanyaannya, hikmah ini maksudnya apa di sini? Karena kalau teman-teman bicara hikmah, ini kan hikmah luas banget ya.